Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, saya membawa informasi kembali yang sekarang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh teman-teman guru, terutama para tenaga honorer ya, yang menanti kepastian RUU yang sedang diperbincangkan. Apakah sudah disahkan apa belum? Begitu ya. Rancangan undang-undang tentang ASN itu yang ditunggu-tunggu oleh terutama para tenaga honorer yang menunggu kepastian nasib tentunya Bapak Ibu. Lepas dari itu Bapak Ibu, kita tunggu saja ya, mudah-mudahan segera disahkan RUU-nya. Dan kalau kita kaji isinya memang menjanjikan sekali ya. Isinya itu menjamin ya kehidupan ke depan terkait dengan teman-teman kita yang honorer ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin kali ini saya membawa judul Bapak Ibu, honorer yang diangkat tanpa tes. Nah, ada pertanyaan teman-teman yang di komentar yang video-video saya sebelumnya, apa betul sih tanpa tes gitu ya Bapak Ibu ya? Itu. Jadi jangan memberikan harapan palsu Bapak Ibu. Tetapi paling tidak kita baca regulasinya ya. Jadi kalau regulasinya itu dijalankan oleh pemerintah, komitmen terhadap regulasi yang ada, saya pikir kenapa tidak ya, ada beberapa honorer yang memang tidak perlu tes gitu, yang tidak perlu tanpa tes dia langsung diangkat. Nah, nanti kita lihat regulasinya gitu ya, sehingga banyak konten-konten yang menyajikan tanpa tes begitu. Apa memang ada ini, apa betul apa ya pemerintah mengangkat tenaga honorer tanpa tes ini gitu. Baik, tapi di sini Bapak Ibu saya ambil judul ya, honorer yang diangkat tanpa tes akan ditempatkan di daerah ini ya. Nah, tapi ada syaratnya tentunya. Oke, kita lihat. Nah, ini saya ambil salah satu dari mungkin harian ya, berita harian baik itu online maupun offline ya. Nah, ini syarat lengkap honorer diangkat jadi PNS terbaru, akan ditempatkan di daerah ini. Baik, nah ini Bapak Ibu, pertama kali turun regulasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ya. Jadi PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil ya Bapak Ibu. Kemudian dirubah ini perubahan kedua, yaitu dirubah ke PP Nomor 56 Tahun 2012 ya. Kemudian teman-teman mungkin ada yang terbaru ya, silahkan nanti berbagi ya. Ini perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil ya. Nah, tentu ada syaratnya ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya tenaga honor itu gitu ya? Itu honor itu apa itu? Apa beda dengan sukwan? Ya, sukarelawan itu apa beda? Honor tersendiri, sukwan tersendiri. Nah, kita lihat di PP 48 tahun 2005 nih, pasal 1 ya, bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Siapa PPK-nya di kabupaten kota ya, Bapak Ibu Bupati atau Bapak Bupati ya, yang jelas Bupati atau Wali Kota lah. Jadi tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi SK-nya SK Bupati atau SK Wali Kota kalau pejabat pembina kepegawaian di kabupaten kota. Atau pejabat lain dalam pemerintahan ya, misalnya mungkin setingkat eselon 2 kepala dinas gitu ya, untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi diangkatnya oleh pembina kepegawaian pejabat, kemudian dapat honornya dari APBN atau APBD ya, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan PP
48 tahun 2005 pasal 1 gitu ya. Mudah-mudahan sampai di situ jelas. Oh, berarti honor tuh yang begitu gitu ya. Nah, kemudian pasal 3-nya, pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. Nah, silakan nanti di komen Bapak Ibu nih pasal ini ya. Apakah Bapak Ibu sudah termasuk di pasal ini apa belum gitu. Baik. Nah, pasal 4 ada perubahan Bapak Ibu ya. Jadi kita nih berbicara dulu sebelum ke berbincang ke daerah tertentu, daerah khusus. Jadi honorer bisa diangkat misalnya menjadi PNS tanpa tes itu. Tetapi ada tetapinya nih. Nah, coba kita lihat dulu. Di pasal 4 ada perubahan Bapak Ibu. Pasal 4 ini. Misalnya di pasal 4 di PP 48. Di sini ada tiga ayat ya, pasal 4 3 ayat 1 2 3. Kemudian di PP yang terbaru itu yang di PP perubahan itu 56 tahun 2012 yang sama-sama tentang honorer itu hanya ada 2 ayat. Nah, kalau kita simak Bapak Ibu, kedua ayat ini perbedaannya sedikit, saya bacakan yang lebih lengkap. Pasal 4 ayat 1, pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 huruf A dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Jadi tidak diangkat begitu saja berarti ya. Kemudian pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ya, dan seterusnya itu selain seleksi, wajib mengisi menjawab daftar pertanyaan ya mengenai pengetahuan tata pemerintahan, kepemerintahan yang baik, pelaksanaan terpisah dari pelamar umum. Nah, kemudian yang ayat 3-nya, pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada prinsipnya memprioritaskan tenaga honorer yang berusia paling tinggi dan atau mempunyai masa kerja lebih banyak. Jadi selain tadi ada seleksi administrasi, ada juga yang menjadi poin di sini, yaitu usianya paling tua ya, paling tinggi, dan masa kerjanya paling lama. Gitu ya. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan kemarin itu ada beberapa syarat memang. Ya tinggal menunggu ASN aja gitu. Jadi kalau memang ada RUU ini disahkan, maka itu tadi saya katakan nasib tenaga kita jelas gitu. Gitu ya. Jadi ini kan namanya juga konten ya Bapak Ibu, memberikan informasi awal begini ya yang akan dilakukan oleh pemerintah ketika RUU itu disahkan. Dan saya pikir mustahil kalau tidak disahkan ya. Ini akan menjadi dilema sebab regulasi sebelumnya mengatur bahwa tidak ada lagi di 2023 ini tenaga honorer gitu. Ya. Nanti setelah itu diketuk ya bahwa per November 23 tahun 2023 tidak ada tenaga honorer lagi, maka kedepannya tidak ada lagi ada larangan keras misalnya atau ada larangan dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap instansi-instansi ya untuk mengangkat kembali, nggak boleh gitu. Nah bagaimana nasib teman-teman kita yang sekarang honorer ini yang mungkin baru 6 bulan, yang mungkin baru 1 tahun gitu ya, yang sudah lama-lama mungkin dijamin di sini. Nah di PP yang 56 ya tahun 2012 ini ada yang perubahannya begini. Ini kan ada 3 ayat ya, sini 2 ayat nih ya. Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai dari APBN ya, jadi gajinya dari APBN ya, bukan dari kepala sekolah, dari bos ya, honorer itu ya, atau dari APBD ya, dari Pemda ya honornya gitu ya, bukan dari misalnya dari UPT itu ya, itu seperti itu mungkin ya. Ini mudah-mudahan saya tidak salah menafsirkan ya. Nah, pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN dan APBD dilakukan melalui pemeriksaan
Jadi ada tetap seleksi administrasi diperiksa gitu ya. Bener enggak ini lahirnya tahun sekian, bener enggak mengabdinya berapa lama gitu ya. Kemudian pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat. Oleh tim verifikasi dan validasi yang dibentuk oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, termasuk di pasal 5. Nih, ya, pasal 5. Di pasal 5 ini, Bapak Ibu, saya baca ya di PP 48 misalnya, bahwa ini contoh ini, ya, tenaga dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pejabat tidak tetap, ya PTT ya, atau sebagai tenaga honorer pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil setelah melalui seleksi tanpa memperhatikan masa kerja sebagai tenaga honorer dengan ketentuan. Oke. Usia paling tinggi 46 tahun, bersedia bekerja pada unit pelayanan kesehatan di daerah terpencil sekurang-kurangnya 5 tahun. Oh, begitu. Daerah terpencil itu ditetapkan oleh gubernur atau bupati yang bersangkutan. Jadi penetapan daerah terpencil apa IDT itu ya? Daerah terpencil ya atau apa? Subhanallah ya, daerah terpencil itu 3T ya, terluar, terdalam mungkin, terpencil, terisolir. Nah, 3T itu ditetapkan oleh bupati atau gubernur. Jadi bukan kata kita ya, bukan, tapi ada SK-nya. Nah, itulah nanti yang akan dilampirkan ketika calon pegawai negeri sipil ini, honorer ini akan diangkat menjadi PNS. Tuh. Nah, yang pasal 5 di PP 48 dirubah ya. Nah, ini perubahannya nih yang menjadi PP 56 itu. Apa perubahannya? Perubahannya begini. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap, sama ya kalimatnya, dapat diangkat menjadi calon PNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. Oke. Gitu bunyinya, sederhananya. Jadi ini bisa diangkat dokter ini ya, yang honorer, tetapi harus melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. Di ayat 2-nya pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa memperhatikan masa kerja sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer. Usia paling tinggi 46 tahun, sama ya. Bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal atau perbatasan, minimalnya 5 tahun. Gitu ya. Oke. Ya, jadi lalu bagaimana dengan guru, dengan tenaga kesehatan yang lain, tenaga teknis yang lain gitu ya? Apakah akan sama pengangkatannya? Seperti itu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu dibuka, dicari ya PP 56-nya. Atau mungkin saya lampirkan nanti di deskripsi ya, terkait dengan PP 5 tahun 2012. Nah, ini regulasinya ini. Itulah, apakah ini tertuang di dalam RUSN? Banyak yang tertuangnya di RUSN ini. Ya, yang berpihak kepada tenaga honorer. Ya, kita semoga berdoalah mudah-mudahan ya cepat selesai kasus tenaga teman-teman honorer ini. Karena kalau tidak diangkat, waduh, kalau misalnya tidak diangkat mereka kemudian dipecat begitu saja, bagaimana nih nasib atau kelangsungan pelayanan publik ya? Misalnya di sekolah, di tenaga kesehatan. Sayang. Ya, itu informasinya ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat Bapak Ibu. Ayo kita berdoa bersama-sama, dukung ya Bapak Ibu agar rancangan undang-undang ASN ini cepat selesai dan cepat menjawab, sebab tahun ini penentuan nasib honorer gitu dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.